hasanah. Tahukah Anda, berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di surga, semua yang masuk surga tidak akan hidup membujang. Artinya semuanya, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pasangan. Semua laki-laki akan mendapatkan istri, dan sebaliknya semua perempuan akan mendapatkan suami. Lalu, siapakah yang akan menjadi suami bagi para wanita muslimah yang masuk surga? Apakah suaminya di dunia, kelak akan menjadi suaminya lagi di surga? Lalu bagaimana jika suaminya tidak masuk surga? Siapa suaminya di surga? Siapa pula pasangan wanita yang belum pernah menikah di dunia, tapi meninggal lalu masuk surga? Saat meninggal dunia, keadaan wanita tidak lepas dari 6 hal. Pertama, ada wanita yang meninggal sebelum menikah. Kedua, wanita yang meninggal setelah dicerai suaminya dan dia belum sempat menikah lagi sampai meninggal. Ketiga, sudah menikah, hanya saja suaminya tidak masuk bersamanya ke dalam surga. Masing-masing dari mereka ini di surga akan dinikahkan dengan salah satu dari laki-laki yang meninggal sebelum menikah, atau laki-laki yang berpisah dengan istrinya lalu meninggal sebelum menikah lagi. Atau laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak ikut masuk surga. Setelah dia ditinggalkan maupun tidak, atau suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi, maka mereka ini akan tetap menjadi suami istri di surga. Sedangkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Wanita itu milik suaminya yang paling terakhir. Hadis riwayat Abu Asyaih. Hal ini juga sejalan dengan ucapan sahabat Nabi Huzaifah radhiyallahu anhu kepada istrinya. Jika kamu mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah lagi sepeninggalku, karena wanita di surga milik suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya, Allah mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal beliau, karena mereka adalah istri-istri beliau di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu, jika para wanita mukmin masuk surga, bukankah di surga juga ada bidadari yang cantik jelita? Apakah tidak minder dengan para bidadari surga? Memang, berdasarkan keterangan Al-Quran, bidadari di surga dilukiskan sebagai makhluk wanita yang sangat sempurna. Kecantikannya tak terukur. Kecantikan yang pernah terbayang oleh kita jauh melampauinya. Mereka inilah wanita yang Allah ciptakan secara khusus untuk menjadi bidadari di surga. Mereka bukan penduduk dunia, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak pernah disentuh lelaki dari kalangan jin dan manusia. Allah berfirman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh sebelum suami mereka penduduk surga, baik oleh manusia maupun oleh jin. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 56. Karena itu dalam surah Al-Waqiah, Allah menyebutkan bahwa mereka diciptakan langsung besar, langsung menjadi gadis, tidak melalui proses biologis, dan langsung menjadi penduduk surga. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung jadi gadis, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 55 dan 56. Sungguh kecantikan dan keindahan sempurna. Namun begitu, wanita-wanita mukmin ketika masuk surga, kecantikannya akan melampaui cantiknya para bidadari di surga. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Ummu Salamah pernah bertanya, aku berkata, wahai Rasulullah, manakah yang lebih baik antara wanita-wanita dunia dan bidadari-bidadari yang bermata jelita? Rasul menjawab, wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari bermata jelita, sebagaimana bagian luar itu lebih baik daripada bagian dalam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita? Rasulullah SAW menjawab, yang membuat wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita adalah sholatnya, puasanya, dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka mereka dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka. Warna kulit mereka putih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasan mereka berwarna kuning,
Pedupaan mereka adalah mutiara, sisir mereka adalah emas. Memang, hadis ini dilemahkan sebagian ulama, tapi para ulama sepakat bahwa para wanita mukmin yang berasal dari dunia lebih cantik dari bidadari. Wallahu a'lam.